Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Al-Ustaz TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Silsilatu Al-Manahi Syar'iyyah. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita masih bicara terkait dengan sedekah, baik sedekah yang wajib atau zakat ataupun sedekah yang sunnah atau infak yang biasa kita kenal. Kita masuk pada bab berikutnya, yaitu babu zajri an ikhrajil harmati wal mu'ibati wat taisi fis sadaqah. Bab dicelanya mengeluarkan zakat dengan hewan yang sudah tua atau sakit atau dengan hewan yang jantan. Di sini di bab disebutkan ketika seseorang mengeluarkan zakat hewannya, seperti yang pernah kita bahas bahwasanya setiap 40 kambing maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan 1 ekor kambing. Ya. Namun ikhwah, ketika mengeluarkan 1 ekor kambing sebagai zakat dari 40 ekor kambing yang sudah sampai nisab, ya, 1 kambing ini tidak boleh kambing yang sudah sangat tua, atau kambing yang sakit, atau kambing yang jantan. Kenapa kok kambing jantan tidak boleh dijadikan pembayar zakat? Nanti akan kita jelaskan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Abu Bakr radhiyallahu anhu kataba lahu allati amara Allah wa rasuluhu wa la yukhriju fis sadaqati harmata wala dzata awarin wala taisin illa ma sya'al musaddiq. Di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirimkan surat untuknya, maksudnya mengirimkan surat ke Anas bin Malik yang isinya adalah perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu menulis surat kepada Anas bin Malik, ya, isinya adalah beberapa perintah yang Allah tetapkan dan Rasulnya. Di antaranya apa? La yukhriju wa la yukhriju fis sadaqati harmah. Tidak boleh hewan yang sudah tua dijadikan sebagai pembayar zakat. Demikian juga wala dzata awarin, dan juga hewan yang cacat ataupun sakit. Illa ma sya'al musaddiq,
kecuali memang kerelaan dari orang yang membayar zakat. Tidak boleh membayar zakat dengan hewan yang sudah tua, hewan yang cacat, dan hewan yang jantan kecuali memang kerelaan dari orang yang membayar zakat. Sepertinya di sini ada sedikit, ada nggak? Agak aneh sedikit. Saya ulangi, ya. Tidak boleh mengeluarkan zakat, membayar zakat dengan hewan yang sudah tua atau hewan sakit dan hewan yang jantan kecuali dengan kerelaan orang yang membayar zakat. Di mana kira-kira ganjilnya? Sanggupan ada ya? Saya ulangi ya bahasanya. Tidak boleh mengeluarkan zakat dengan membayarkan, ini maksudnya zakat hewan ya, dengan hewan yang sudah tua dan hewan yang cacat dan hewan yang jantan kecuali dengan kerelaan orang yang mengeluarkan zakat, yang membayar zakat. Tambahan gimana? Itu dia. Antum bisa nangkap ada keganjilannya. Di mana ianya? Orang dia yang bayar tua ya. Ngerti ikhwah? Tidak membayar zakat dengan membayarkan berupa hewan yang tua atau hewan yang cacat atau hewan yang jantan kecuali dengan kerelaan orang yang membayar zakat. Kecuali kerelaan orang yang memungut zakat itu bisa. Ini kecuali orang yang membayar zakat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Perhatikan. Hadisnya enggak ganjil. Ya, hadisnya tepat. Hanya di segmen yang terakhir itu hanya terkait dengan hewan jantan. Jadi bukan dari bukan dari satu duanya. Saya ulangi, la yukhriju fis sadaqati harmatan wala dzata awarin wala taisin illa sya'al musaddiq. Tidak boleh mengeluarkan zakat berupa hewan yang sudah tua atau hewan yang sakit atau cacat atau hewan yang jantan kecuali dengan kerelaan orang yang bersedekah. Kecuali kerelaan orang yang bersedekah ini hanya terkait dengan hewan jantannya saja, tidak terkait dengan hewan sakit dan hewan yang cacat. Ya kalau ini juga terkait, tidak boleh membayarkan zakat dengan hewan yang tua kecuali kerelaan orang yang membayar zakat. Loh iya dia rela lah, ya kan? Dia pasti rela, orang dia yang bayar. Demikian. Dan itu yang dilarang. Ya. Jadi ikhwah, illa masya al musaddiq, kecuali kerelaan orang yang membayar zakat itu terkait dengan hewan yang jantannya saja, tidak terkait dengan hewan tua dan juga tidak terkait dengan hewan yang cacat. Min fikil bab, di antara fikih bab. Qala al-Hafiz fil Fathul Bari, berkata al-Hafiz dalam kitab Fathul Bari, wa taqdirul hadithi la tu'khadh harmatun wa la dhatu aibin aslan. Tidak boleh memungut zakat dengan mengambil hewan yang paling tua atau hewan yang zakat. Wala yu'khadh tais, tidak boleh juga diambil yang jantan. Wa huwa fahal ghanam. Tais itu pejantan kambing. Biasanya ini dijadikan sebagai bibit ya, bibit pejantan kambing. Biasanya kambing jantan ini yang memang dipelihara, yang memang dia besar tinggi, ya, itu dijadikan sebagai bibit. Nah, dia ini nanti akan ngawini
kambing-kambing yang betina. Jadi tidak boleh itu diambil, ya, tidak boleh itu diambil. Illa biridha'il malik likaunihi yahtaju ilaihi, kecuali dengan kerelaan yang punya kambing. Jadi kecuali dengan kerelaan yang punya kambing terkait dengan mengambil hewan jantan, tidak terkait dengan mengambil hewan yang tua dan yang cacat. Itu ikhwah. Jadi kalau untuk mengambil hewan yang jantan yang diambil, pejantannya, ya. Kalau tes itu pejantan lah kita, bukan hanya sekedar jantan tapi pejantan yang memang digunakan untuk sebagai bibit bagi peternak kambing. Tidak boleh itu diambil kecuali dengan kerelaan si pemilik hewan. Kenapa demikian? Likaunihi yahtaju ilaihi fafi likaunihi yahtaju ilaihi, karena dia butuh dengan si kambing jantan ini sebagai bibit. Fa fi akhirih bi ghairi ikhtiyarihi idraran bihi, mengambil yang jantan itu dengan tanpa kerelaan orang yang berzakat itu tentu akan akan membahayakan orang yang punya ternak. Demikian, ya, dia nggak punya lagi yang namanya bibit. Demikian ikhwah rahimanallah. Allahu a'lam. Nomor 2, yajuzul imamu bi ad-du'a ala mukhriji al-musinni masyiyatihi fi sadaqah bi alla yubarika lahu fiha. Seorang imam, kepala negara atau seorang pemimpin boleh mendoakan orang yang mengeluarkan zakat dengan hewan yang tua dengan doa semoga Allah tak memberkahi hartamu. Seorang pemimpin boleh doanya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang wajib zakat, yang dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat, seperti zakat hewan misalnya, ternyata hewan yang dia bayar sebagai zakat adalah hewan yang tua, yang sudah tua, sudah ompong, ya. Sementara dia punya banyak hewan-hewan bagus yang lainnya, tapi dia jompo ini. Maka seorang imam boleh mendoakan semoga Allah tak memberkahi hartamu. Boleh? Ya. Kemudian wa du'auhu li mukhriji afdaluha bi ayyubarika lahu fi malihi. Dan juga boleh seorang imam mendoakan baik kepada orang yang mengeluarkan zakatnya dengan hartanya yang terbaik, dengan ternak yang terbaik, dengan doa semoga Allah memberkati hartamu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Apa dasarnya? Anwa'il bin Hujur. Orang untuk mengambil zakat, maka si yang pewajib zakat ini akhirnya mengeluarkan zakatnya dan mengirimkan hewan yang kurus, ya, hewan yang kurus yang dikirimnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Ja'a musaddiqullahi wa musaddiqu rasulillahi, telah datang orang yang memungut zakat yang diutus dari Allah dan Rasulnya. Faba'asa bi fasilil makhlul, ternyata dia mengeluarkan zakatnya dengan hewan yang kurus. Allahumma la tubariku lahu fihi wala fi iblihi, ya Allah jangan berkahi dia dan juga jangan berkahi dan juga. Kenapa ikhwah? Karena dia membayar zakat onta dengan onta yang paling kurus. Ya kan nampak ya, onta yang kurus itu tulang bululangnya nampak, tulang pahanya nampak.
Lantas Rasulullah ketika melihat seperti ini, heran Rasulullah kan, kenapa yang ini yang digunakan untuk pembayar zakat? Makanya beliau katakan, Allahumma la tubarik lahu wala fi ibli. Allahumma la tubarik lahu fi, ya Allah jangan berkahi dia. Wala fi ibli, dan jangan berkahi juga hartanya yang berupa unta tersebut. Fabalagha dzalika rajul maqala Rasulullah. Ternyata doa Rasulullah itu sampai ke orang itu. Ya, sampai ke orang itu. Ikhwah, mungkin kalau ustadz yang doa gitu, mungkin gitulah paling ya kata orang. Ustadz aja. Ini Rasulullah, goyang lah ikhwah. Ya. Rasulullah yang doa, ya Allah jangan berkahi dia dan jangan berkahi unta-untanya. Ya Allah, ngeri sekali doanya. Gara-gara dia mengeluarkan zakat dengan unta kurus. Sampailah doa ini kepada orang tersebut yang mengeluarkan zakatnya dengan unta kurus. Kemudian faba'atha ilahi naqatan min husniha wa jamaliha. Lantas akhirnya dia pun mengirimkan untanya yang terbaik, yang paling besar, yang paling bagus. Ya, takut juga itu Rasulullah. Faqala Rasulullah, lantas Rasulullah pun mengatakan, Allahumma barik fihi wa fi ibilihi. Ya Allah, berkahilah dia dan berkahi juga unta-untanya. Nah, barulah tenang dia. Kena doa Rasulullah masalahnya. Demikian ikhwah. Jadi intinya tidak dibolehkan mengeluarkan unta, zakat unta atau hewan yang kurus-kurus, atau unta yang sudah tua, atau hewan yang sudah tua. Demikian juga si pemungut zakat jangan memungut zakatnya dengan mengambil hewan yang paling kurus-kurus, yang tua-tua, nggak dibolehkan. Demikian ikhwah. Dan juga nggak dibolehkan memungut zakat dengan mengambil hewan yang pejantan. Jangan juga, karena itu akan membahayakan kesinambungan ternak mereka, karena itu dijadikan sebagai bibit. Illa bi ikhtiyaril mutasaddiq, kecuali kalau orang yang berzakat itu rela. Enggak apa-apa, ambil aja, saya masih ada yang lain. Gitu. Maka dibolehkan. Demikian ikhwah. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan juga ikhwah. Misalnya antum dah wajib zakat, harus mengeluarkan 2,5% misalnya. Anggap sajalah 2,5% itu 2,5 juta yang harus kita bayarkan ke fakir miskin. Tapi dia nggak bayar 2,5. Udahlah, nggak usah 2,5, tak bayarkan 10 juta aja. Boleh nggak? Bid'ah nggak ini? Hah? Kok 10 juta bid'ah ini? Kamu hanya 2,5 juta. Enggak ikhwah. Buktinya ini. Ya, buktinya ini. Boleh membayar lebih, boleh membelikan yang terbaik. Kan aturannya tidak boleh mengambil zakat itu dari hewan yang paling buruk dan hewan yang paling baik. Hendaklah dia pertengahan. Tetapi bagi si peternak, kalau dia ingin mengambil yang paling baik diberikan untuk sebagai zakat, maka itu dibolehkan. Jadi kita boleh. Kita punya zakat yang harus kita bayarkan 2,5 juta, tapi kita mau bayarkan saja 25 juta, silahkan. Ya, dibolehkan dalam Islam yang lebih seperti itu. Sama seperti zakat fitrah. Zakat fitrah kan ada yang 2,5 kilo, ada 2,7 kilo on. Ya sudahlah, saya bayar aja 3 kilo. Gimana? Gak ada masalah. Begitu. Aduh, repot bayar 3 kilo. Udahlah, saya segoni. 5 goni dia. 5 orang di rumah, 5 goni dia. 5 goni yang 5 kilo. Nah, 5 goni dah. Selesai kan? Zakat harta. Zakat fitrah? Boleh. Ya. Yang enggak boleh kurang. Diskon dia, jangan diskon. Ya. Yang enggak boleh kurang, lebih kalau lebih boleh. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih. Baik, bab selanjutnya. Babu zajri 'anil aibil mutasaddiq wa lamzihi. Bab celaan terhadap orang yang
terhadap orang yang mengejek orang yang bersedekah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat, dan orang-orang yang mengejek, mengolok-olok orang-orang yang bersedekah dari kalangan mukminin. Sedekah di sini bukan sedekah wajib, tapi sedekah sunnah. Ya, karena mutawwa'in, sedekah sunnah, infak lah kita katakan ya. Dan orang-orang yang mengejek orang-orang mukmin yang berinfak. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan mengejek orang-orang yang tidak berinfak kecuali sesanggup mereka. Fayaskharuna minhum, sehingga mereka menganggap remeh orang-orang tersebut karena infaknya sedikit. Ini ikhwah salah satu ciri munafik pada zaman Rasulullah seperti ini. Sakhirallahu minhum, sungguhnya Allah lah yang mengejek mereka, Allah lah yang mengolok-olok mereka, Allah yang menghinakan mereka. Walahum adzabun alim, dan untuk mereka disiapkan azab yang pedih. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ada salah satu tingkah orang-orang munafik ini, kalau ada orang yang bersedekah agak banyak, dia katakan riya. Kalau ada yang sedekah sedikit, katanya pelit, ya, katanya pelit. Atau untuk apa dia sedekah sedikit begitu? Setiap kotak infak yang lewat dia isi 1.000, padahal uang 1.000 sudah langka, begitu. Diupayakannya uang 1.000, tukar-tukar ke bank, begitu. Biar setiap kali lewat ada set, walaupun 1.000. Dari jauh kan macam 5.000 dia. Demikian. Ikhwah, kita tentunya tidak boleh menilai dia seperti itu. Ya, tidak boleh menilai seperti itu. Mau dia berinfak sedikit, mau dia berinfak banyak, ini kan masalah mutawwa'in, itu orang-orang yang berinfak, bukan yang wajib. Kalau wajib kan sudah ditetapkan berapa takarannya, berapa jumlahnya. Karena ini infak sunnah, infak sedekah sunnah ataupun infak, ya terserah orang yang mau memberikan. Mau dia beri banyak, alhamdulillah, itu kembali pada dia pahalanya. Kalau dia memberi sedikit, ya sudah, itulah sanggup dia. Ya, jangan kita berkomentari ataupun menganggap remeh. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau dia berkata, lamma nazalat ayatus sadaqah, ketika turun ayat-ayat yang berkaitan dengan sedekah, kunna nuhamilu, kami adalah orang yang mengangkat. Artinya kami adalah orang-orang yang mengangkat harta-harta sedekah, tapi kami digaji. Ya, kalau kita katakan buruh kasar lah ya. Kata Abu Mas'ud, kami dahulu bertugas untuk mengangkatin harta-harta sedekah dan kami digaji. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dan dia bersedekah dengan cukup banyak. Ya, sedekah cukup banyak. Mungkin kalau dia berupa beras lah kira-kira sekian puluh goni. Kalau dia berupa uang mungkin sekian ratus juta, begitu banyak dia infaknya. Kemudian faqalu, apa kata orang-orang munafik ini? Marai. Itu kan riya aja. Kalau sekarang apa namanya? Pencitraan. Ya. Sekarang ada pencitraan. Jadi kalau ada orang baik-baik, pencitraan. Kalau nggak baik, kurang ajar. Jadi maunya bagaimana? Ya. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika kita sudah punya ilmunya dan kita yakini itu benar, sudah jalan aja, abaikan komentar orang, komentar kiri dan komentar kanan. Karena kalau kita mengambil peduli komentar-komentar itu, kita akan kesulitan untuk hidup dan akan kesulitan untuk hidup bahagia. Ya, akan kesulitan untuk hidup bahagia karena tetap akan dikomentari. Demikian, apalagi orang-orang yang nggak suka dengan kita. Ya, ingat kan kisah
seorang ayah, anak dan keledai, ya kan? Ketika dia masuk suatu kota di mana dia dan anaknya jalan kaki, keledainya dituntun. Kata orang, apa guna keledai dibeli kalau nggak dinaikin? Kemudian balik, anaknya yang naik keledai, bapaknya yang nuntun. Apa kata orang? Anak durhaka, tengok itu. Anaknya naik keledai, bapaknya yang nuntun. Oke, besoknya dibalik. Ayahnya yang naik keledai, anak yang nuntun. Apa kata orang? Ayah nggak punya perasaan. Ayah nggak punya perasaan. Dia enak-enak naik, anaknya yang nuntun. Itu. Besoknya naik dua-dua. Tengok itu, udah jelas keledai naik berdua. Nggak punya pri kebinatangan gitu kira-kira. Demikian. Akhirnya gimana? Keledainya yang mereka pikul. Tengok itu, keledai dipikul, orang gila. Terus gimana lagi coba? Ya, gimana lagi? Makanya kita tidak bisa terlepas dari celaan orang. Ya, sebaik apapun kita, mau jadi baik apapun, tetap dicela orang. Baik rajin ke masjid, sok alim, nggak ke masjid, lebih parah lagi kan? Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah yang namanya masyarakat. Makanya Allah katakan, wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilik. Kalau engkau mentaati apa kata orang, ya, orang ramai, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau ada orang-orang yang khawatir menegakkan sunnah Rasulullah di tengah-tengah masyarakat, takut dicela, ketahuilah dia menyesuaikan dengan masyarakat tetap akan tercela, tetap akan dicela. Gabung dia dengan acara-acara bid'ah, jangan dikira lepas dari kritikan, tetap suatu hari akan dikritik. Kan kita umumnya kalau orang Indonesia ini kan nggak kepingin ada masalah sebenarnya kan, nggak kepingin ada masalah dan nggak kepingin buat masalah. Tetapi ikhwah, selama kita masih hidup pasti ada masalah. Kalau mau nggak ada masalah maka mati aja. Dikira mati pun selesai masalah, muncul masalah baru dengan malaikat mungkar nangkir. Lebih parah lagi masalahnya. Syukur-syukur bisa jawab, nggak bisa jawab gimana? Demikian ikhwah. Jadi ya sudahlah, Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat agar kita punya standar dan barometer kehidupan. Kalau sudah ada sunnahnya, kalau sudah jelas itu kebaikannya, ya sudah, lakukan bismillah, tawakal Allah, abaikan apa komentar orang. Demikian ikhwah. Dan kita juga diajarkan oleh syariat kita, jangan mengomentari orang. Ya. Jangan mengomentari orang. Ditengok orang yang langsing kurus sekali, ditengok agak gemuk, congok makannya sampai gemuk. Terus gimana jadinya? Demikian ikhwah. Itu masih masalah dunia. Ya, belum lagi masalah-masalah agama yang sering terjadi tidak sesuai dengan apa yang biasa berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ya sudah, kita lakukan apa yang kita bisa, kemudian kita bersikap baik dan tunjukkan akhlak yang mulia. Beginilah Islam. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah itu, mengapa beliau berhasil? Di antara yang paling kuat penyebab keberhasilan beliau adalah Allah siapkan akhlak yang mulia pada diri beliau. Semenjak belum jadi nabi, beliau tuh masya Allah mulia. Seorang pemuda yang sangat dihormati orang Quraisy, sangat disayangi oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Kesayangan mereka, ikhwah. Mereka bangga dengan Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah menyatakan sebagai Nabi Rasul, jengkelnya mereka yang pertama, yang paling tidak suka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab itu bahagia ketika lahirnya Rasulullah. Demikian ikhwah. Tapi begitulah, walau apapun dalil yang jelas di depan mata, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberi taufik, itu tidak bisa dijadikan sebagai hidayah. May yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida.
Kalau orang yang diberi hidayah oleh Allah, maka dia akan dapat hidayah dan tidak akan ada seorang pun yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya hidayah. Tidak ada seorang pun memberinya jalan yang lurus. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kata Abu Mas'ud, ketika seorang datang bersedekah dengan jumlah yang cukup banyak, apa kata mereka si munafik-munafik ini? Marai. Itu kan riyaknya aja, pencitraan. Wa ja'a rajulun fatasaddaqa bis-sa'. Kemudian datang seorang laki-laki, ternyata sedekahnya hanya 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud. 1 sa' itu ini ikhwah, sebanyak zakat fitrah itulah 1 sa'. Ya, tapi gandum. 1 sa' gandum ya sebanyak zakat fitrah ya 2,5 atau 2,7 kilogram. Apa kata si munafik ini? Innallaha la ghaniyan an sa'i hadza. Allah tuh enggak butuh dengan yang sok ini. Kenapa? Dikit kali gitu kira-kira. Yang banyak katanya ria, yang sedikit katanya dikit kali. Allah enggak butuh dengan ini. Buang-buang gitu kira. Pikir-pikirkan begitulah kira-kira. Menganggap remeh pemberian infak orang tersebut, menganggap remeh sedekah orang tersebut. Demikian ikhwah. Itulah orang-orang munafik yang memang tujuan mereka itu berada di tengah-tengah kaum muslimin hanya untuk buat kacau aja sebenarnya. Ya, hanya buat resah. Demikian ikhwah rahimallah. Seperti apa? Gembong mereka siapa namanya? Yang di Madinah? Gembong munafik di Madinah siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gembong munafik dan memang suka buat onar dengan menyebarkan berita-berita hoax. Seperti berita yang menyatakan Aisyah radhiyallahu anha berzina, itu kan Abdullah bin Ubay bin Salul yang pertama menyebarkannya. Demikian ketika Rasulullah SAW dan para sahabat pergi perang Uhud, ya pergi perang Uhud. Waktu itu ikhwah Rasulullah bersama para sahabat musyawarah, ini gimana ini? Bagaimana cara kita menghadapi orang-orang kafir Quraisy? Apakah kita songsong mereka atau kita tunggu mereka di Madinah, begitu mereka masuk kita panahin dengan anak panah? Itulah musyawarah. Udah. Pendapat sahabat-sahabat senior Abu Bakar, Umar, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul, dia dibawa untuk musyawarah. Mereka berpendapat yaitu di Madinah kita nggak usah songsong ke sana, ya tunggu aja di Madinah. Begitu mereka datang kita sikat. Demikian ikhwah. Karena kali ini orang-orang musyrik Mekah membawa 3.000 pasukan. Kalau perang Badar sebelumnya, setahun sebelumnya kan sebanyak 1.000 kan. Ini 3.000 pasukan. Demikian ikhwah. Namun anak-anak muda pada waktu itu, sahabat-sahabat junior, apalagi yang tidak ikut perang Badar, karena ikhwah perang Badar itu awalnya bukan mau perang, untuk mencegat kafilah yang dibawa Abu Sofyan. Itu sebenarnya bukan untuk perang. Makanya yang pergi juga sahabat-sahabat yang mentalnya siap untuk mencegat. Tapi qadarullah masyafa'ala akhirnya terjadi pertempuran. Makanya banyak betul-betul mau perang, mereka ikut dengan semangatnya dan muda. Ya Rasulullah, kita songsong aja mereka di sana, kita cegat mereka di sana, di luar. Begitu ikhwan, semangat. Ya anak-anak muda kan biasa semangat. Akhirnya Rasulullah, ya udahlah, kita pakai metodenya anak muda. Nah, metodenya anak muda. Maka ditetapkanlah akan akan dihadapi di daerah Uhud, di kaki gunung Uhud. Keluarlah 1.000 pasukan ke gunung Uhud. Di tengah jalan Abdullah bin Ubay bin Salul menarik pasukannya sebanyak 300. Bayangkan, kalau dia dari awal tidak ikut di pasukan masih mendingan. Karena para sahabat tahu ini sekitar 3.000, pasukan kita 1.000. Itulah kekuatannya. Si Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik ini ikut keluar, tapi tengah jalan dia balik. Bayangkan ikhwan, ya dia balik, kan goyang pasukan jadinya.
Jadi 700 kita gimana ini? Gitu kan? Memang dia itu membuat onar, ya, membuat onar. Akhirnya ikhwah berembuklah Rasulullah, gimana ini? Di antara para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, sebelum kita sikat tuh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, kita sikat dulu si Abdullah bin Ubay Salul 300 ini." Begitu. Kita sikat dulu dia. Selesai baru kita ke Uhud. Begitu ikhwah. Kata Rasulullah, "Udah enggak usah, biarkan aja." Pergilah. Ya memang buat onar kerjanya ikhwah. Selama dia hidup itu buat onar. Demikian. Kenapa Rasulullah enggak membunuh dia? Karena Rasulullah khawatir nanti orang-orang kafir di luar mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya. Karena kan Abdullah bin Ubay bin Salul, dia kan sudah memproklamirkan masuk Islam. Jadi setahu orang-orang di luar sana, Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang Islam. Mereka nggak tahu tingkahnya. Ya sama kan, kita yang tahu tingkah kita, apa teman-teman kita kan orang-orang dekat kita. Yang rumahnya di mana? Di El Petiah misalnya. Kawan-kawan El Petiah dia yang tahu. Yang Medan-Medan, apalagi agak jauh Tanjung Merawa, mana tahu? Taunya itu salapi kan gitu kan. Rupanya pencuri. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Mereka mana tahu kan aib-aib dalamnya. Demikianlah. Itulah dia. Nah ini cara mereka juga ini. Ya, cara mereka itu membuat sempit dada kaum muslimin. Ketika yang berinfak banyak, apa kata tadi? Pencitraan. Yang berinfak sedikit, heleh katanya. Itu kata heleh ini kan memang apa namanya? Memang nggak ada di Arab tuh heleh itu nggak ada. Tapi kalau sudah heleh katanya, itu sudah dianggap nggak ada. Ya, apa meremehkan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Taib, fanazalat, maka turunlah ayat. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan orang-orang yang berinfak dari kalangan muslimin, ya, orang-orang yang mengejek, merendahkan orang-orang yang berinfak dari kalangan muslimin, dan juga meremehkan orang-orang yang tidak berinfak kecuali sesanggup mereka, sedikit infak mereka. Ini yang diejek dua-dua oleh si gembong munafik, orang munafik. Min fikil bab, di antara fikih bab, tahrimu tangkisul mutasaddiq bil qalil wa aibuhu wa ayyabahu wa lamazahu. Haram hukumnya menganggap remeh orang yang bersedekah atau orang yang berzakat. Setelah dihitung-hitung 2,5%-nya misalnya hanya 2 juta. Sementara yang lain yang 2,5% itu 25 juta, 250 juta misalnya, atau yang 150 juta. Dia berapa nih 2,5%? 2,5 juta atau 1,5 juta misalnya. Kalau 85 juta, 25%-nya berapa? 2,5%-nya. Ada yang bisa langsung? Nggak ada ya. Kita tetap biasa pakai kalkulator masalahnya. 85 juta kali ya, Rp2.125.000 ya, Rp2.125.000. Inilah paling minimal. Sebab kalau kurang dari ini berarti dia belum sampai nisab. Karena kan nisabnya 85 gram emas. Ya kita anggaplah 1 gram itu 1 gram sejuta misalnya. Tapi kalau dia 900.000 kali 85 76 kali 2,5%, 1.091.000. 1.900.000 kita 1.900.000. Itulah paling sedikit ikhwah. Ya. Cuma 1.900.000. Gitu-gitulah kira-kira. Jadi tidak boleh menganggap remeh, ya, menganggap aib orang-orang yang bersedekah sedikit. Kalau dia berupa zakat ya paling minim. Kalau dia berupa sedekah ya sedekah sunnah, infak biasa ya sesanggup dia berapa maunya.
Nomor 2, tahrimu ramyu bidal mutasaddiq bil katsir birriya wa sum'ah. Haram hukumnya kita menuduh orang yang berinfak itu dengan infak yang banyak. Haram hukumnya kita mengatakan orang yang memberikan infak yang banyak itu dengan riya atau sum'ah. Enggak boleh. Karena kita tidak tahu apa isi hati orang tersebut. Ya, mengenai niat serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkecuali dia mengucapkan. Itulah lagi cerita. Tapi kalau dia beramal, dia nggak ada cerita, itu kita harus menilai secara zahir. Misalnya dia sholat. Setelah sholat dia cerita kita, saya sebenarnya sholat, ada yang target saya. Kenapa? Saya mendekati anak bapak itu, Pak Imam. Misalnya, imamnya mungkin punya anak gadis, seorang pemuda tertarik, ya, dia mau melakukan pendekatan dulu ke bapaknya. Setiap kali sholat di belakang bapaknya dia. Assalamualaikum Pak, gitu. Selama setahun kan lama-lama takluk juga kan. Anak ini rajin ke masjid. Setelah itu melamar anaknya, begitu. Jadi dia kasih tahu, sebenarnya saya itu ke masjid karena kepingin dapat anak bapak itunya. Kalau enggak ngapain ke masjid, katanya begitu. Berarti kan sudah dia ucapkan, ya. Tapi kalau enggak ada bicara apapun, ya kita enggak boleh menilai dia riya atau sum'ah. Ya. Kadang-kadang kan kita begitu, ikhwah. Kita minjam sepeda motor, pulang-pulang sepeda motornya rusak yang kita pinjam. Kita malah nuduh orang yang minjamkan. Enggak ikhlas antum yang ngasihnya. Buktinya rusak pulang-pulang, Sudahlah minjam, nuduh enggak ikhlas lagi. Kan salah satu pembicara orang Medan kan biasa ada gitu kan. Ini gara-gara antum enggak ikhlas makanya rusak. Coba antum ikhlas, enggak rusak deh. Demikian ikhwan, sudah minjam nuduh enggak ikhlas lagi. Demikian, jadi enggak dibenarkan. Kita tidak boleh menilai hati orang. Mungkin para ikhwah ingat dengan kisah seorang sahabat yang membunuh seorang musyrik setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya kan? Ketika perang, ini sahabat ini sudah terdesak, tapi akhirnya dia sanggup melawan dan mendesak si musyrik ini, si kafir ini. Ketika dia ada kesempatan mau bunuh, dia katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Loh, logika kita pun mengatakan, kenapa enggak dari tadi? Ya kan? Kenapa enggak dari tadi? Kenapa sekarang sudah enggak ada berdaya lagi dia baru dia kata asyhadu an la ilaha illallah? Jadi logika akan mengatakan bahwasanya ini pasti takut. Tapi kisah ini akhirnya sahabat bunuh. Ya. Akhirnya dia ceritakanlah kisah ini kepada Rasulullah. Rasulullah marah besar, ikhwan. Apa kata Rasulullah? Apa yang kamu ucapkan nanti di hadapan Allah dengan kalimat la ilaha illallah? Kamu bilang apa nanti di hadapan Allah? Kemudian beliau ucapkan satu pernyataan, asyaqaqta qalbah, tahu kau isi hatinya? Begitu. Tahu kamu isi hatinya? Demikian. Termasuk juga kalau ada seorang yang Kristen atau yang non muslim menikah masuk Islam, kemudian dia menikah dengan seorang muslimah. Itu kita nggak boleh menuduh dia, ini kan nikahnya karena mau kawin ya ini. Coba dia nggak kawin, nggak masuk Islam, dia ini nggak boleh, ikhwah. Karena dahulu pernah ada sahabat yang masuk Islam karena mau menikah. Siapa itu? Setahu saya namanya Abu Talha, istrinya Ummu Sulaim. Tapi kita lihat setelah menikah kan bagus Islamnya. Demikian ikhwah. Jadi menuduh-nuduh seperti itu, mengkira-kira seperti itu nggak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Namun ya kalau sudah masalah menerima lamaran, ya kita hati-hati juga lah terhadap orang yang melamar anak kita. Ya, ketika dia seorang yang Kristen, kemudian dia tertarik dengan anak gadis kita, lantas kita katakan, nak kamu Kristen, tidak bisa bapak terima lamaranmu. Nggak apa-apa pak, saya akan masuk Islam. Begitu. Jangan langsung terima ya ikhwah. Karena masalahnya dia orang yang baru masuk Islam. Bagaimana mungkin orang yang bisa masuk Islam menjadi pemimpin seorang muslimah yang baik? Gimana dia jadi pemimpin yang baik? Sholat belum bisa, baca Quran belum bisa. Tentu kan jadi PR.
Makanya dalam masalah kita yang terima lamaran, kita sebagai orang tua juga harus hati-hati. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Namun ya, kita yang di luar ya menduga-duga isi hatinya itu nggak dibolehkan. Allahu a'lam bissawab. Nomor 3, as-sukhriyatu min a'malil bir. Bahwasanya menganggap remeh amalan-amalan kebaikan, wa in qallat, walaupun sedikit, audak wa daqqat, walaupun amalan baik itu sedikit, min sifatil munafiqin alladzina la yu'azzimuna sya'airallah. Sesungguhnya menganggap remeh amalan-amalan kebaikan, perbuatan baik walaupun sedikit, itu termasuk salah satu sifatnya orang munafik yang tidak pernah mengagungkan syiar-syiar Allah. Pada dasarnya mereka tak pernah merasa mengagungkan sholat, tak pernah merasa mengagungkan syiar Allah seperti zakat. Bagi mereka seharusnya nggak usah bayar gitu aja, Bang. Nggak usah dibayar zakat. Demikian. Makanya mengapa orang-orang munafik itu yang paling sulit bagi orang munafik sholat, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Sementara mereka zuhur, asar, maghrib itu mereka rajin. Kenapa kira-kira? Subuh dan isya enggak? Hah? Iya, ikhwah, isya itu sudah gelap. Subuh apalagi? Enggak ketahuan mana yang sholat, mana yang enggak. Tapi ya terang Ustaz, kita kan sudah ada lampu, ya. Dahulu tuh enggak ada lampu, ikhwah. Isya itu gelap. Malam namanya. Sampai dalam sebuah hadis seorang sahabat menceritakan tentang gelapnya salat subuh. Apa kata mereka? Sampai kami enggak tahu siapa yang di sebelah kami. Kami enggak tahu siapa teman duduk sebelah kami. Itulah saking gelapnya ketika melaksanakan sholat isya. Makanya kan karena gelap, jadi orang yang datang dengan nggak datang kan nggak bisa ditandain. Ini kesempatan orang munafik memang tidak mau sholat. Kenapa zuhur mereka sholat? Oh, terang ketahuan kalau dia nggak sholat. Akan ketahuan kalau dia nggak sholat ke masjid. Apalagi pada waktu itu ikhwah rahimahullahikum, Hudzaifah ibn Yaman mengatakan, Hudzaifah atau Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya sesungguhnya tidak ada yang tidak sholat ke masjid di antara kami kecuali mereka itu adalah orang munafik yang sudah dikenal dengan kemunafikannya. Jadi mereka yang sholat ke masjid bagi para sahabat dulu itu orang munafik, masyhur munafiknya. Ya, nggak usah tanya-tanya lagi. Demikian ikhwah. Kalau sekarang kalau seperti itu, waduh, berapa banyak orang munafik jadinya kan? Karena nggak sedikit yang sholat ke masjid. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya, orang-orang munafik mereka selalu seperti itu ya, mereka selalu seperti itu dan memang mereka tidak mengagungkan syiar-syiar Islam. Demikian ikhwah azza wa iyyakum. Itulah 2 bab untuk malam hari ini, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafur rahim. Jadi para ikhwah yang ingin bertanya dipersilahkan. Ikhwah yang ingin bertanya langsung silakan. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh mengirimkan pertanyaan Anda di 08 13 600 661, atau Anda juga boleh mengirimkan di nomor yang tertera di pesawat televisi Anda. Silakan para ikhwah yang hadir, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, apabila
kambing, kambing sudah sampai 40 ekor, ya, sudah sampai 40 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing. Dan itu hitungannya tidak punya kriteria. Artinya mau kambingnya kecil, besar, tua, muda, kurus, gemuk, itu dihitung rata. Ya, itu dihitung rata. Dan yang boleh dizakati, dijadikan sebagai pembayar zakat adalah yang pertengahan. Tidak yang kurus, tidak yang paling gemuk, tidak yang paling kecil, tidak juga yang paling besar. Demikian, ya. Kalau seandainya dia berikan yang paling rendah nilainya seperti yang paling tua tadi itu, atau yang penyakitan, batuk-batuk dia sudah. Ketika diseret ke atas zakat batuk-batuk misalnya, kurus, maka ini nggak dibolehkan, tercela. Ya, tercela. Demikian. Sama seperti yang kalau kemarin kan zakat kurma kan. Kalau kemarin zakat kurma. Apa kisahnya kemarin yang Rasulullah marah? Dia memilih kurma yang buruk untuk disedekahkan. Ya. Sementara apa kata Allah? Wala yatayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kalian mensedekahkan buah-buahan kalian itu atau kurma kalian dengan memilih yang busuk-busuk, sementara kalian sendiri nggak mau memakannya, kecuali kalau kalian picing mata, namanya nggak nampak. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ya, hitungan 40 semuanya, tapi yang dizakatkan adalah yang pertengahan. Kalau dia menzakatkannya yang paling baik, maka boleh, bagus, ya, bagus. Tapi kalau yang paling buruk nggak boleh. Itu yang standarnya adalah pertengahan. Demikian. Ada lagi langsung? Silakan. Assalamualaikum Ustadz, jika di rumah ada ART itu apa? Jika di rumah ada asisten rumah tangga yang masih gadis dan dia masuk kamar kami suami istri, bagaimana adabnya Pak Ustadz? Jazakumullah khairan. Yang pertama, dia harus menutup auratnya karena dia asisten pribadi kan. Yang kedua, tidak boleh berdua-duaan dengan yang lain, lawan jenis. Yang ketiga, dia tidak boleh masuk kecuali setelah mendapat izin. Nggak bisa dia langsung nyelonong masuk ke dalam. Terutama di 3 waktu, yaitu min qabla salati subhi wa hina tad'una siyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salatil isya. 3 auratil lakum, kata Allah. Yaitu sebelum subuh dan di waktu zuhur, di saat engkau menanggalkan pakaianmu, dan setelah salat isya. Itulah 3 aurat kalian. Artinya nggak boleh sembarangan masuk. Bahkan anak kita juga tidak boleh sembarangan masuk di waktu ini. Itu dia. Ya, anak kita nggak boleh. Konsekuensinya selain itu boleh. Gitu. Tapi tetaplah hendaklah kita kita buat peraturan harus izin masuk. Makanya bagus sekali kalau kita punya anak 4, masing-masing punya kamar masing-masing sehingga privasi, ya, bagus sebenarnya. Daripada satu kamar berempat, laki-laki perempuan campur, walaupun anak sendiri, itu kurang baik. Ya, tapi kalau seandainya memang kita ekonominya terbatas, kita hanya nyewa rumah hanya 2 kamar, satu untuk kita, satu untuk anak-anak, ya minimal mereka jangan satu tempat tidur. Kalaupun harus satu tempat tidur, minimal jangan satu selimut.
Ya, minimal jangan satu selimut, masing-masing punya selimut sendiri. Allahu a'lam bishawab. Apakah benar ada zakat penghasilan atau gaji yang kadar zakatnya 2,5% dari gaji? Allahu a'lam bishawab, ikhwah. Dahulu di zaman Rasulullah dan di zaman para sahabat, apalagi di saat daulah Islam itu sudah sampai ke Afrika, sudah sampai ke Syam, daerah Yordan, sudah sampai ke Yaman, bahkan sudah sampai ke daerah Farsi, di mana masing-masing tempat ini ada gubernur-gubernurnya dan itu ada gajinya. Ya, khalifah pun ada gajinya, tetapi tidak ada satu riwayat pun gaji mereka ini dipotong 2,5%. Demikian ikhwah, tidak ada dasarnya dipotong 2,5%. Jadi bagaimana Ustadz kalau mereka yang pegawai gajinya sampai 50 juta per bulan? Ya sudah, dia ada zakatnya, tapi zakatnya zakat harta, bukan zakat setiap kali dapat gajian seperti panen. Demikian ikhwah. Ya. Adapun kalau kiaskan zakat gaji ini dengan panen tumbuh-tumbuhan, kalau panen tumbuh-tumbuhan itu ada dua, yang 10% atau yang 5%. Jadi kalau dikiaskan ke tumbuh-tumbuhan, dia nggak 2,5%, tapi minimal 5%. Nah, demikian ikhwah. Jadi sebenarnya Allahu a'lam bishawab, setahu saya tidak ada dasarnya sama sekali langsung dipotong dari gaji, zakat gaji 2,5%. Nah, sekarang permasalahan yang kedua. Pertama nggak ada dalil ya. Yang kedua, okelah kalau dia katakan ada dalil. Seberapa nisabnya? Seberapa nisabnya coba? Kalau kita kiaskan dengan nisab tanaman, berarti 5%. Kalau kita kiaskan ke nisab emas, berarti 2,5%. Kalau begitu yang wajib untuk berzakat hanya yang gajinya di atas 85 juta gitu kira-kira. Yang masih di bawah itu tidak sampai nisab, kan begitu jadinya. Kalau memang kita mengkiaskan hal itu ke tanaman. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Oh, pokoknya setiap kali kita dapat gaji potong walaupun berapapun. Oke. Nah, sekarang berapa minimalnya? Gaji yang apa nih? Per bulan? Gimana kalau gajinya per minggu seperti tukang? Zakat enggak? Gimana dengan gaji yang tukang beca atau ojol yang setiap kali dapat 25.000 langsung potong 2,5%? Kan bingung jadinya. Nah, demikian. Bagaimana kalau gajiannya per 3 bulan? Kan ada orang yang gajian yang per catur bulan. Ya kan, ada yang per semester. Gimana jadinya? Kan bingung jadinya. Apa standarnya? Ya, makanya ikhwah Allahu a'lam bishawab, ya, tidak ada gaji dari tidak ada zakat dari gaji. Adapun gaji-gaji itu ada zakatnya, tapi dia nanti zakat harta. Ketika sampai nisab tahun depan dia bayar 2,5%-nya. Banyak duitnya, tambah emasnya, totalkan 2,5% harus dikeluarkan dari uang yang ada. Adapun rumah tidak ada zakat. Semahal apapun rumahnya 3 triliun nggak ada zakatnya. Demikian juga kendaraannya mahal, harga 10 miliar misalnya Ferrari merah itu 10,8 M, nggak ada zakatnya. Makanya orang yang punya harta mereka bisa berkelah untuk bisa tak bayar zakat, bisa. Misalnya bulan Muharram sampailah nisabnya 85 gram emas. Berarti kan yang dia bayar kan bukan sekarang. Kapan bayarnya? Tahun depan. Ya, Muharram depan. Ya. Berarti di bulan Zulhijjah dia beli tanah. Dia beli kendaraan. Sehingga tersisa duitnya tinggal 70 juta. Kan enggak zakat jadinya. Iya kan? Nah, bisa saja dia berkelah. Demikian. Ya, ikhwah, atau mempersedikit sebagaimana yang telah kita pelajari larangan mengumpulkan yang terpisah dan memisahkan yang terkumpul. Masih ingat nggak ini? Mengumpulkan yang terpisah dan memisahkan yang terkumpul.
Ini tujuannya untuk mempersedikit zakat yang harus dikeluarkan terkait dengan binatang ternak. Ini sudah kita pelajari. Demikian. Ada yang mau nanya langsung, silakan. Ya. Bagaimana dengan bagaimana gimana? Bisa nggak antum nggak bayar? Ya gimana lagi? Harus apa yang harus saya jawab? Apa yang harus saya jawab? Yang pajak gaji harus dibayar. Bisa nggak bayar? Hah? Mau sekarang yang namanya sesuatu yang bukan hak itu kan nggak boleh diambil. Kita dalam Islam hak itu hanya zakat. Pajak bukan hak kita, bukan kewajiban kita. Nah, sekarang antum diambillah dari antum duitnya. Kemudian bisa nggak antum mencegahnya? Pak, saya nggak mau bayar pajak. Antum nggak mau bayar pajak kendaraan, boleh nggak bayar pajak kendaraan? Bisa nggak? Gitu. Coba. Lewat aja dari Semen Cirim, masuk mutar ke apa? Demikian ikhwah. Jadi ya sebagaimana sabda Rasulullah beliau mengatakan mereka mengambil hartamu. Artinya berikan hak mereka dan minta hakmu kepada Allah. Ya, berikan hak mereka dan minta hakmu kepada Allah. Ya sudah, kalau mereka potong ya potong. Ya rela lah, mau gimana lagi? Apa ada jalan keluar yang lain? Mau dipotong juga, kalau bisa 0,5%, dipotong diskon lah gitu, nggak bisa juga. Demikian. Apalagi sekarang pajak ini sedang digalakkan. Terutama perusahaan-perusahaan, hotel-hotel itu digalakkan bener. Reklami itu pajak. Antum buat reklami di depan dengan reklami dalam juga itu akan dihitung depan dengan dalam rumah. Itu sekarang begitu modelnya. Ya mau bilang apa lagi, begitu peraturannya. Bayarlah. Doa kepada Allah, minta kesabaran. Sekarang ini tontonan hiburan buat anak-anak sangat banyak di HP. Apa hukum yang beri tontonan film kartun bagi anak-anak? Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya. Kalau memang tidak bisa menghindar dikarenakan memang sudah dari kecil dibiasakan, maka pilihlah tontonan kartun yang ada isi edukasinya, yang islami dan tidak ada musiknya. Sekarang ini yang kira-kira islami pun banyak musiknya. Demikian ikhwah. Anak-anak seringnya lebih ingat musiknya ketimbang isinya. Ya karena musik tetap diharamkan. Allahu a'lam bissawab. Apakah ketika kezaliman suami Allah tampakkan dan buka di dunia, apakah akan ditampakkan kembali di akhirat? Tuhan suami sudah mengakui kezaliman yang di atas izin Allah. Maksudnya apa? Dan suami sudah mengakui kezalimannya yang di atas izin Allah terbuka. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kezaliman itu tidak harus muncul, tidak harus ketahuan semasa di dunia. Banyak orang-orang zalim, banyak orang koruptor, banyak para pencuri berhasil dia sampai dia mati nggak ketahuan kalau dia pernah mencuri, ya kan? Mungkin di antara kita pernah mencuri yang sampai sekarang nggak ketahuan, entah apa, mungkin pulpen lah kan gitu kan, entah peniti lah yang diambil, entah bakwan lah ditembaknya waktu sekolah kan, beli 1 ngambil 3, minta balik lagi dia, misalnya begitu. Demikian, ya nggak ketahuan sampai sekarang misalnya. Jadi tidak harus ketahuan. Tapi bagaimana kalau ketahuan? Akhirnya istri tahu atas izin Allah. Misalkan para istri begitu. Misalnya suaminya
punya istri lagi gitu kan, rahasia, tiba-tiba ada HP. Biasanya para istri mengatakan, karena izin Allah ketahuan Ustadz, izin Allah. Dengan izin Allah ketahuan. Biasanya para istri begitu, dengan izin Allah ketahuan. Padahal saya tidak periksa Ustadz, tapi nampak. Apa bedanya? Demikian ikhwah. Jadi bagaimana? Apakah nanti kezaliman itu akan dinampakkan lagi, maksudnya akan diazab Allah di hari kiamat? Ya selama dia belum bertaubat, selama dia belum bertaubat atas kezalimannya, jika memang itu zalim ya, selama dia belum bertaubat dan belum minta maaf kepada orang yang dizalimi, maka sampai akhirat harus selesaikan. Kezaliman terhadap manusia tidak sama dengan dosa yang kita lakukan terhadap Allah. Allah itu maha penyayang. Kita nggak pernah sholat seumur hidup. Satu hari sebelum meninggal kita sholat, kita mohon ampun, gimana? Yang seumur hidup itu hapus. Beda dengan manusia, sekali kita buat salah dengan dia terasa seumur hidup. Setiap kali bertemu, assalamualaikum bu, aduh teringat saya masih gitu. Beda dengan manusia ikhwah ya, makanya hati-hati bermuamalah dengan manusia. Jadi selama dia belum taubat kepada Allah dan dia belum minta maaf kepada orang yang dia zolimi, dan orang zolim tersebut yang dizolimi belum memberikan maaf, maka di akhirat akan diselesaikan. Tetapi kalau seandainya dia menzolimi istrinya misalnya, kemudian dia minta maaf, dia taubat, istrinya sudah memaafkan, ya sudah, masalah dia clear, tidak akan lagi disidangkan di hari akhirat. Tetapi kalau dia sudah taubat, dia sudah minta maaf, istrinya tak memaafkan, masih belum selesai, di akhirat akan diselesaikan. Masih akan digelar mahkamah Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat di padang mahsyar. Demikian ikhwah. Namun Islam menganjurkan maafkanlah. Seberapa besar dosa seorang, maafkanlah. Apa harapan ikhwah? Kenapa harus kita maafkan? Apa kira-kira hikmahnya mengapa Islam menyuruh kita memaafkan? Iya, agar kita juga punya kesalahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita kan bukan malaikat, kita pasti punya kesalahan demi kesalahan. Al jaza min jinsil amal. Ganjaran itu sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Jadi kalau kita memaafkan orang Allah juga akan memaafkan kesalahan kita. Demikian. Tapi kalau kita nggak memaafkan, ada yang buat salah dengan kita, sakit kali rasanya, kemudian minta maaf, kita katakan tiada maaf bagimu. Udah, berarti di akhirat aku selesaikan. Ya, tapi itu bukan afdol. Boleh tapi tidak afdol. Demikian. Bagaimana pula nanti kalau dosa dia nggak dimaafkan oleh Allah. Demikian ikhwah. Itu sajalah kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.